Assalamu- Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat yang berbahagia. Ntar mau difoto dulu. Udah selesai. Khawatir gak bagus fotonya. Ini malam tanggal 17 Ramadan. Di Indonesia biasa dilaksanakan peringatan nuzul Quran, yaitu turunnya Al-Quran Karim. Dalam rangka nuzul Quran hari ini misalnya Kementerian Agama melaksanakan khataman Quran serentak seluruh Indonesia. Kurang lebih ada 30.000 jumlah khataman Al-Quran Karim. Saya baru pulang dari Ciganjur. Ada khataman Al-Quran diselenggarakan di 20 negara. Serentak di 10.000 titik seluruh dunia. Itu mendapatkan rekor muri tadi. Ini semua dalam rangka memperingati turunnya Al-Quranul Karim. Ini menunjukkan bahwa Al-Quranul Karim makin nyata menjadi mukjizat baginda Rasulullah SAW. Tidak ada kitab suci di dunia ini yang sampai sekarang dihafalkan. Disebut tadi bil ghaib. Kalau bin nazar berarti membaca Quran, ada teksnya. Kalau bil ghaib berarti imamnya tidak baca teksnya. Bacaan langsung dipungut dari ingatannya, dari hafalannya. Tidak ada kitab suci di dunia ini yang dihafal oleh umatnya secara ghaib selain kitab suci Al-Quranul Karim. Kitab Taurat sudah tidak ada bentuk aslinya. Sudah hadir dalam bentuk bahasa-bahasa lokal. Kitab Injil juga sebagian besar orang Kristen sudah tidak mengenali bahasa asli dari kitab Injil. Al-Quranul Karim sebuah kemukjizatan yang luar biasa. Walaupun orang Indonesia tidak dikenal sebagai native, sebagai orang yang setiap hari berbicara dengan bahasa Arab, tapi di Indonesia hari ini kurang lebih ada 55.000 umat Islam yang hafal Al-Quranul Karim. Itu baru di Indonesia saja. Belum di negara-negara lain. Kalau kita ke Mesir, ke Arab Saudi, ke Maroko, kita akan menjumpai orang-orang di sana yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi hafal Al-Quran. Karena mereka menghafalkan Al-Quran melalui pendengaran, bukan melalui tulisan. Karena zaman Nabi, orang-orang menghafal Al-Quran itu dari lisan ke lisan, dari mulut ke mulut, karena Quran dalam bentuknya seperti mushaf yang seperti ini belum ada. Kalau ada airnya berarti disuruh lama. Disuruh lama atau sebentar? Oh, lama. Lebih bagus mana, taraweh atau ngaji begini? Dua-duanya bagus. Tapi kalau ini diniati sebagai ngaji, pahalanya lebih besar. Apalagi yang diperingati ini adalah nuzulul Quran, turunnya Al-Quranul Karim. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran ini ma'dubatullah, ini hidangan Allah. Kalau kita sholat, mi'raj namanya, kita yang naik ke atas.
Tapi kalau Al-Quranul Karim kita baca, berarti Allah yang turun ke bumi, bercakap-cakap dengan kita. Makanya Al-Quran disebut sebagai ma'dubatullah, hidangan Allah. Jadi Al-Quran ini ibarat prasmanan. Ini ada konsumsinya enggak sih nuzul Quran ini? Belum ada. Padahal saya mau buat contoh yang itu, tapi kok belum ada. Jadi ibarat ini adalah sajian dari Allah, hidangan Allah, kita akan makan prasmanan. Karena itu orang yang mengunjungi Al-Quran bisa dari arah mana saja. Tidak harus dimulai dari Al-Fatihah. Itu kelebihan Al-Quranul Karim. Beda halnya kalau kita baca disertasinya Prof. Hamami. Harus dimulai dari pendahuluan dulu. Lalu bab 2, bab 3, tidak bisa langsung bab 4. Karena itu adalah buku yang ilmiah. Tapi Al-Quranul Karim bisa dimulai dari arah mana saja. Al-Quranul Karim bukan hanya bacaan elit orang yang disebut sebagai ulama. Tapi Al-Quran juga bisa dibaca oleh kaum alit, orang yang tidak mengerti tafsir Al-Quranul Karim. Makanya ini sebuah kemujizatan. Al-Quranul Karim bisa diakses oleh siapa saja. Ibarat prasmanan, kita bisa mengambil tergantung kebutuhan kita. Makanya di dalam Quran itu ada kata-kata ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu setakwa-takwanya. Ukuran kita pasti tidak akan sanggup untuk bertakwa kepada Allah secara full time. Kita lagi puasa. Siapa yang sanggup mulai pagi sampai malam ini tidak ngerasani orang? Padahal dalam keadaan berpuasa. Kalau lisannya tidak ngerasani orang, hatinya yang ngerasani orang. Itu ngapain sih Pak Haji Wahid kok pidato direkam-rekam? Jangan-jangan melanggar hak cipta itu. Nah itu kan ngerasani orang. Sulit. Lihat tidak bicara, lisan kita tidak bicara, tapi hati kita yang bicara. Itu Pak Hamami kok ganti mobil terus. Nah, hatinya yang bicara. Padahal katakan Nabi Muhammad SAW, kalau Bapak Ibu ingin tahu siapa walinya Allah yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Ini ada di dalam kitab Sahih Tirmidzi namanya. Kata Nabi, inna awbata awliya'i indi, orang yang kewaliannya paling tinggi di sisi Allah, di sisi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la mu'minun hafiful hal, orang beriman yang miskin. Oh, itu orang yang kewaliannya paling tinggi di sisi Allah. Orang beriman yang miskin, hartanya tidak banyak. Jadi kalau rumah sudah 2 lantai tidak masuk dalam kategori orang yang ketakwaannya, keimanannya paling tinggi di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang paling tinggi kewaliannya di sisi Allah itu la yusyaru alaihi bil asabi. Kalau masuk ke dalam sebuah kegiatan, acara, tidak ada yang mempersilahkan. Kalau Prof. Hamami, saya datang ke Villa Inti kan ada yang mempersilahkan. Di depan. Berarti tidak masuk. Ini kan ada orang-orang yang ahli ibadah di sini. Kalau datang ke sini tidak ada yang mempersilahkan, monggo, nggak ada. Juga tidak kaya. Nanti ada yang ketiga lagi, qallats bawaki. Kalau meninggal dunia,
hanya sedikit yang menangisi kepergiannya. Berarti betul-betul tidak dikenal orang. Yang keempat, umurnya tidak panjang. Prof. Hamami kira-kira masuk enggak? Enggak masuk kan, enggak, masih panjang umur. Makanya banyak ulama-ulama yang dikenal tidak kaya. Tidak kaya nih. Kemudian tidak dihormati. Kepergiannya tidak ditangisi saat itu, umurnya pendek. Misalnya adalah orang seperti Tajuddin As-Subki yang mengarang kitab Jam'ul Jawami. Kitabnya sampai sekarang dibaca di banyak pondok pesantren di Indonesia. Meninggal usia 33 tahun. Makanya saya, Prof. Hamami, tidak masuk. Karena sudah melewati angka 33 tahun. Ustadz Ibnu mau masuk nggak? Jangan lama-lama hidupnya kalau mau ikut. Usianya pendek. Imam Syafi'i yang separuh dari penduduk muslim dunia ini adalah ikut mazhabnya, itu meninggal usia 53 tahun. Imam Nawawi yang mengarang Syarah Muhadzab, bukan Syekh Nawawi Banten tapi Imam Nawawi, meninggal usia 48 tahun. Ini orang-orang yang dikenal dengan kekasihnya Allah, dengan derajat kewalian yang tinggi. Ada ulama tidak tergolong sebagai sahabat Nabi, namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini hidup pada zaman Nabi, sudah berangkat dari Yaman menuju Madinah ingin menjumpai Nabi, tapi datang ke Madinah, Nabi lagi sedang keluar kota. Nunggu sampai 3 hari, Nabi tidak datang. Akhirnya Uwais Al-Qarni pulang ke Yaman tanpa berjumpa dengan Nabi. Karena itu Uwais Al-Qarni tidak disebut sebagai sahabat Nabi. Walaupun sezaman dengan Nabi, kalau dia tidak ketemu dengan Nabi, tidak disebut sebagai sahabat Nabi. Tapi Uwais Al-Qarni pulang ke Yaman, Nabi datang ke Madinah, memanggil 2 sahabatnya, yang bernama Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi kepada Umar dan Ali bin Abi Thalib, wahai Umar, tadi beberapa hari yang lalu ada orang yang derajat kewaliannya tinggi sekali. Dia tidak terkenal di bumi, terkenal di langit. Masyarakatnya tidak tahu bahwa dia orang yang dekat kepada Allah. Karena pekerjaannya menggembala kambing sambil mengurus ibunya. Nanti dia akan datang ke Madinah. Kalau kamu Umar, Ali berjumpa dengan dia, kamu minta doa pada dia. Tanda-tandanya di tangannya ini ada kayak putih-putih, ada belang. Jadi kalau ada yang belang tangannya berarti mirip Pak Jamin kok megang-megang tangan. Oh belang. Oh berarti dari segi tangannya minimal mirip dengan Uwais Al-Qarni. Akhirnya setiap kali ada kafilah datang dari Yaman, ribuan bergelombang-gelombang, Umar dan Ali bin Abi Thalib selalu mengecek, ada enggak ulama yang ikut rombongan ini? Ciri-cirinya ini. Tidak ada. Karena tidak dikenal sebagai ulama. Karena Uwais Al-Qarni tidak pernah menulis di jurnal Scopus untuk memenuhi syarat sebagai guru besar, nggak pernah. Sebagai profesor, jadi tidak dikenal. Tiba-tiba kata Umar bin Khattab, kata rombongannya ini, kalau yang menggembala kambing itu ada yang duduk-duduk di bawah pohon, tidak dikenal oleh orang. Akhirnya dicek oleh Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib,
dijumpai di tangannya ada belangnya, dan kemudian Sayyidina Umar, Ali bin Abi Thalib meminta doa atas perintah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sama sekali tidak dikenal sebagai seorang ulama, sebagai tokoh agama, sebagai penceramah agama. Makanya penceramah agama itu orang yang paling lambat masuk surga. Lambat masuk surga. Karena antri dulu. Apakah dia sudah mengamalkan yang diceramahkan? Karena yang paling berat dari berceramah agama itu adalah mengamalkan yang diceramahkan. Tapi kalau seluruh kita menunggu agar yang berceramah itu orang yang sudah mengamalkan yang diceramahkan, tidak akan ada orang yang berdiri di sini. Makanya mulai tadi saya tidak menyuruh apa-apa, hanya menceritakan. Biar saya tidak terkena sanksi. Apakah kamu sudah melaksanakan yang diceramahkan? Nanti saya lapor kepada Allah, ya Allah, saya tidak sedang menyuruh jamaah Villa Inti untuk melakukan ini dan itu. Saya hanya bercerita ulama ini begini, ulama itu begitu. Maka saya akan cepat untuk masuk surga. Karena bebas dari antrian itu. Gak tahu kalau yang memberi pengajian itu temanya Islam kontemporer. Nggak tahu. Apakah termasuk cepat masuk surga atau lambat masuk surga. Orang-orang alim, kalau kita perhatikan ceramahnya orang-orang alim, jarang menyuruh ini dan itu. Coba kalau yang di sini ceramah yang alim-alim, kan jarang. Ayo salat tahajud, jarang kan? Ayo sedekah. Prof. Hamami kan nggak pernah nyuruh sedekah kan? Paling setiap ada kota amal lewat kan lancar tuh jalannya. Karena mengamalkan yang diceramahkan itu adalah berat sekali. Kabura maktan indallah antakulu ma la taf'alun. Dosa besar adalah menyuruh orang lain melakukan A sementara kita melakukan B. Sambil menunggu orang yang pantas berceramah melaksanakan apa yang diceramahkan, maka untuk sementara ustadz-ustadz ini berceramah. Kata Quran begini, kata hadis begitu. Siapa tahu melalui pengeras suara ini ada orang yang mendapatkan hidayah Allah lalu mengamalkan apa yang diceramahkan. Habis ini saya ingin seperti Uwais Al-Qarni. Tidak mau kaya. Lalu ada yang usul, kalau rumahnya sudah kadung ada 3 di Villa Inti gimana? Itu mirip dengan Abdurrahman bin Auf, kaya raya. Begitu dijelaskan oleh Nabi orang kaya lambat masuk surga, oleh Abdurrahman bin Auf seluruh asetnya dijual. Bukan tambah miskin, melainkan tambah kaya. Dulu Pak Haji Wahid ke sini beli rumah harganya 100 berapa aja? 135 juta. Sudah dapat hook itu. Di sini ada, di situ ada, di sana ada, di sana ada. Mendengar pidato ceramah orang kaya lambat masuk surga, lalu dijual seluruh hartanya, bukan tambah miskin, melainkan tambah kaya. Akhirnya kata Abu Bakar As-Siddiq, bukan begitu caranya. Bagaimana caranya biar cepat masuk surga? Bukan dijual, tapi disedekahkan. Maka Abu Bakar As-Siddiq, kalau imannya orang seluruh dunia ditimbang dengan imannya satu Abu Bakar As-Siddiq, masih lebih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq. Karena seluruh hartanya bukan dijual, tapi disedekahkan. Ada nggak yang sanggup begitu? Di Villa Inti. Pak Haji ada nggak yang sanggup? Karena pintu yang di tengah ini udah sekian tahun direncanakan dipindah ke belakang, nggak kesampaian.
Belum ada yang mau mengambil inspirasi dari ceramah ini, belum ada. Siapa tahu ada yang mau mengambil inspirasi. Jadi berat sekali ini mengamalkan yang diceramahkan. Sehingga kata para ulama, kata Ibnu Ruslan di dalam kitab Subhat, fa'mal walau bil usyri zakati takhruj binuril ilmi min dhulumat. Fa'mal, amalkan ilmu itu seperti kita mengeluarkan zakat bil usyri, hanya 1/10. Kalau kita tahu ilmu 1/10 saja yang kita amalkan, kata Ibnu Ruslan, takhruj, kamu akan keluar dari kegelapan menuju terang benderang. Hanya 1/10 dari ilmu yang kita tahu, kalau sanggup diamalkan. Makanya ulama-ulama itu tidak mungkin ikut Nabi 100%. Ada ulama ini yang ikut Nabi hanya pada sedekah. Nabi ini wafat tidak meninggalkan harta warisan. Makanya tidak ada waris untuk kekayaan baginda Nabi. Gak ada Nabi itu membagi waris buat anaknya, gak ada. Di samping memang seluruh putra-putri Nabi ini meninggal dunia mendahului baginda Nabi kecuali satu, Fatimah Az-Zahra, meninggalnya 6 bulan setelah wafatnya baginda Nabi. Selebihnya sebelum baginda Nabi. Jadi Nabi tidak mewarisi apa-apa. Kalau kita sanggup enggak? Rasanya kok berat. Sudah punya rumah, ingin beli rumah lagi. Sudah punya mobil, ingin beli mobil lagi. Sudah punya motor, ingin beli yang lebih besar lagi. Enggak sanggup. Ikut Nabi pada aspek sedekahnya, kita tidak sanggup. Tapi ada Abu Bakar, ada Utsman bin Affan, banyak ulama yang ikut Nabi pada aspek sedekah. Yang kedua, ada yang ikut Nabi pada aspek ibadahnya. Kita juga tidak akan sanggup. Tarawih kita ini berapa? Gabungan antara 8 dengan 20. Tapi masih sanggup tidak ikut Nabi, selesainya jam 1. Saya dulu pernah ikut seorang kiai, kalau tarawih itu selesainya jam 12. Sujudnya lama, rukuknya lama, jamaahnya 5. Itu lama sekali. Pasti penggemarnya tidak banyak. Makanya Nabi hanya tarawih 3 kali. Ini ada yang ikut Nabi enggak tarawihnya 3 malam? Khawatir, kata Ustaz Ibnu, saya sengaja tarawihnya 3 kali, biar umat tidak menyangka tarawih itu wajib. Itu Nabi itu tarawih ke masjid hanya 3 malam. Selebihnya Nabi tarawih di rumah. Nah, kalau ikut Nabi nggak sanggup pada aspek ibadahnya. Nabi ini kalau berpuasa bisa 5 hari, nggak makan, nggak minum. Itu boleh bagi Nabi, tapi haram diikuti oleh umat. Sekarang ada yang disebut dengan puasa, apa namanya Pak Amami? Intermittent fasting. Itu yang 3 hari 3 malam hanya minum. Kalau Nabi sampai 5 hari kuat, tidak makan, tidak minum. Makanya haram itu mengikuti Nabi pada aspek puasa wisal. Nabi tiap malam sholat tahajud wajib. Kita minimal sepanjang bulan Ramadan ini tahajud. Kalau tidak tahajud minimal makan. Karena jangan lupa sahur itu, makan itu ibadah. Karena pada sahur itu ada barokah. Walaupun kenyang, makanlah walaupun sedikit.
sedekahnya tidak mampu, ibadahnya tidak mampu, apalagi ilmunya. Makanya kata Quran, kalau tidak sanggup ittaqullaha haqqa tuqatih, maka ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Jangan sampai semalaman gak tidur ibadah, besoknya batuk flu. Semampunya. Kita tidak mungkin tidak ngerasani orang, kan gak mungkin. Apalagi yang di politik, gak mungkin gak ngerasani orang. Makanya minimal kalau bisa seminggu tidak ngerasani orang. Wah, seminggu terlalu berat. 3 hari tidak ngerasani orang. Wah, terlalu berat. 1 hari tidak ngerasani orang. Karena di dalam Quran ada kata saum, ada kata siyam. Sudah ada penceramah yang menyampaikan nggak sih? Ini tiap malam kultumnya. Tiap minggu. Oh, seminggu sekali. Lebih banyak ibadahnya berarti. Padahal ceramah ini juga ibadah. Puasanya Siti Maryam itu tidak bicara. Di dalam Quran disebutkan, faquli inni nazartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Jadi ada kata siam, ada kata shaum. Kalau siam artinya tidak makan, tidak minum di siang hari bulan Ramadan, khusus pada bulan Ramadan, berpuasa. Tapi kalau saum itu puasa tidak bicara. Kata Siti Maryam, inni nazartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Berpuasa untuk tidak bicara. Dulu di pesantren saya sering ini mengamalkan puasa tidak bicara. 3 hari tidak bicara. Dipakai baca Quran, ngapalin kitab dan lain-lain. Terus kalau mau makan gimana? Ditulis. Bandeng presto, tempe orek ditulis. Telur dadar ditulis. Karena sebagian besar dosa yang kita lakukan ini banyak pada penggunaan lisan kita. Nah, di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk berpuasa. Tidak makan, tidak minum, dan berpuasa, saum, tidak ngerasani orang, tidak berkata-kata keji dan kotor. Udah 20 menit. Udah kan? Udah cukup. Gak usah panjang-panjang. Yang penting bisa mengamalkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.